Pergi ke kota terlihat ramai. Banyak orang berdatangan. Aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi untuk membawa pertentangan. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-29, Kamis 23 Oktober 2025. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, terutama untuk Bapak Geri yang baru-baru ini menjalani kemoterapi. Semoga lekas dipulihkan, dianugerahi kesehatan, dianugerahi kesembuhan oleh Tuhan. Kita berdoa bersama dengan Bunda Maria dalam Rosario Suci untuk Bapak Geri, semoga memperoleh kesehatan dan kesembuhan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih dalam kandungan, mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka pribadi dan keluarga-keluarga yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Dan bagi mereka yang sedang menghadapi persoalan kehidupan di dalam pribadi dan keluarga mereka, semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, membimbing, dan menguatkan supaya menemukan jalan keluar dan solusi yang terbaik. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Kita hari ini diingatkan oleh Yesus bahwa kita diikutsertakan dalam karya keselamatan Allah, menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan sabda Tuhan bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kita. Dan ternyata upaya untuk mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah, mewartakan keselamatan Allah, diumpamakan oleh Yesus bukan membawa damai, tetapi membawa pertentangan. Karena jalan Tuhan kadang-kadang berbeda dengan kecenderungan dan pilihan manusiawi. Keinginan manusiawi seringkali menghantar kita kepada sesuatu yang kelihatannya menyenangkan, kelihatannya baik, kelihatannya menyelamatkan, tetapi ternyata belum tentu dan tidak ada jaminan. Maka Yesus datang untuk bukan berkompromi dengan
ketidakselamatan, bukan berkompromi dengan sesuatu yang membawa kepada kebinasaan dan dosa. Tetapi Yesus mau menunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus, yang membawa orang kepada keselamatan, dan seringkali itu berbeda dengan kecenderungan dan pilihan manusiawi belaka. Maka semoga kita memiliki hati yang teguh, memiliki iman yang kokoh, memiliki harapan yang kuat untuk senantiasa ada di jalan Allah, untuk senantiasa ada di pihak Allah, untuk senantiasa memperdengarkan sabda Tuhan, untuk senantiasa menyuarakan kebenaran-kebenaran Allah. Dan semoga ketika mendapatkan tantangan dan kesulitan, kita tidak mudah mundur, tidak mudah menyerah, tidak mudah goyah, mengundurkan diri dan lain sebagainya. Tetapi semoga kita tetap teguh berdiri di pihak Allah, tetap senantiasa tegar menghadapi segala tantangan dan kesulitan. Memang menyuarakan kebaikan, menyuarakan kebenaran Allah, menyuarakan sabda Allah tidak mudah. Dan seringkali kadang-kadang kita terjebak oleh janji-janji pribadi. Mungkin itu dimaksudkan sebagai sebuah taktik atau apa, atau itu sebagai sebuah jalan, tapi ternyata malah justru membelenggu. Maka semoga kita cukup bijaksana, cukup berani, cukup tegas untuk menunjukkan pilihan-pilihan yang tepat, pilihan-pilihan yang benar, pilihan-pilihan yang baik, jalan yang benar, jalan yang baik. Dan semoga kita senantiasa berani untuk menghadirkan suara Allah, menghadirkan kebaikan Allah, menghadirkan belas kasih Allah. Dan semoga kita memilih jalan yang tepat, memilih jalan yang baik. Tentu saja kita tahu prinsip tidak boleh menghalalkan segala cara, meskipun demi sebuah tujuan yang baik. Maka semoga kita senantiasa punya orientasi dan tujuan yang baik, dan menggunakan cara-cara yang baik pula untuk menghadirkan sabda Allah, menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan kebenaran Allah di dalam kehidupan kita. Dan kiranya sabda Tuhan hari ini menjadi peneguhan, menjadi penegasan untuk kita. Memang situasinya kelihatannya akan menjadi tidak mudah, tidak gampang, tidak baik-baik saja. Digambarkan bahwa karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Sebuah situasi yang tidak mudah untuk dimengerti, dipahami. Tetapi itulah yang terjadi ketika orang mendengarkan sabda Allah, memperjuangkan, melakukan yang benar, yang sesuai dengan sabda Allah. Kadang-kadang harus berhadapan dengan situasi yang sedemikian rumit, berhadapan dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Atau dalam bahasa Lugas yang disampaikan dalam bacaan Injil tadi, menghadapi situasi pertentangan. Bisa jadi bahkan malah sebagai utusan-utusan Allah ditentang. Tetapi itu adalah bagian dari konsekuensi pelayanan, menyuarakan sabda Allah, menyuarakan kebenaran Allah, menyuarakan hadirnya kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Maka semoga kita terus berefleksi secara jujur, secara bijaksana, supaya kita senantiasa tidak salah pilih, supaya kita tidak keliru, supaya kita ada di koridor Allah, ada di pihak Allah, ada di jalan Allah, tetapi juga tetap yakin dan percaya akan pendampingan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa menolong, menghibur, menguatkan, membimbing kita untuk senantiasa bersuara, menyuarakan sabda Allah, ada di pihak Allah, menyuarakan kebenaran Allah. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.